Halo hai Sobat GP, jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menemani pagi kalian dengan info terupdate seputar Grand Prix dunia. Usai pekan balap di Portugal, Marc Marquez menjadi buah bibir di kalangan fans MotoGP. Bukan karena prestasinya finish di posisi ketiga saat sprint race, melainkan karena aksi agresifnya saat balapan utama hingga menabrak rider RNF Miguel Oliveira. Akibat tabrakan tersebut, Marc Marquez menderita patah tulang metakarpal pertama di tangan kanannya dan Jorge Martin mematahkan tulang jempol kakinya. Sementara Miguel Oliveira sedikit lebih beruntung karena hanya menderita memar-memar pada kaki kanannya. Marquez pun langsung menjalani operasi untuk membetulkan tulang yang patah tersebut setelah MotoGP Portugal 2023. Meskipun operasi berjalan sukses, kabar terkini menyatakan bahwa Marc Marquez harus absen dari MotoGP Argentina 2023 untuk membantu proses pemulihannya. Marc Marquez resmi dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman atas manuver agresifnya yang menabrak Miguel Oliveira. Seakan menerima atas kesalahannya, baik The Baby Alien dan juga Honda sama sekali tak melakukan banding soal hukuman yang diberikan kepadanya. Bahkan ia mengaku salah dan menerima 100% hukuman apapun yang diberikan Stewart. Jujur, GP Argentina tak ada dalam pikiranku sekarang. Yang penting Miguel baik saja, semua lainnya dipikirkan nanti. Karena aku melakukan kesalahan fatal di tikungan itu di awal balapan, membuat insiden ini. Saya minta maaf kepadanya dan juga kepada tim serta penggemar di Portugal. Saya dihukum double long lap penalti di seri selanjutnya dan saya 100% setuju soal itu. Saya mengalami cedera di tangan kanan dan lututku. Kami harus mengeceknya, kita akan melihatnya. Tapi seperti ku bilang, situasiku tak penting saat ini. Bos tim Repsol Honda Alberto Puig membicarakan insiden tabrakan yang melibatkan Marquez dan Oliveira di Portimao. Dari laman resmi MotoGP, Puig menyebut bahwa insiden itu sangat sulit untuk dihindari oleh Marc Marquez. Menurut pandangan kami, Marc tidak bermaksud untuk melakukan overtake. Dia mengalami penguncian ban saat mengerem, motor meluncur tak terkendali dan terjadilah tabrakan itu. Dia tidak sedang push to the limit, tapi karena ban mengunci saat direm. Kami dari tim Repsol Honda meminta maaf kepada Oliveira, tim RNF Aprilia dan penggemar di Portugal. Miguel Oliveira tak bisa membendung amarahnya usai ditabrak oleh Marc Marquez di balapan kandangnya. Sebelumnya Marquez mengaku mengalami permasalahan pengereman. Roda depannya terkunci saat melakukan pengereman, sehingga Marc sedikit melepas remnya dan kemudian terjadi tabrakan. Seakan tak terima dengan aksi dan alasan Marquez, Oliveira pun menyebut bahwa pembalap tim Repsol Honda itu sengaja mencoba mengambil keuntungan. Sayangnya percobaannya tak sesuai harapan dan terjadi insiden yang tak terhindarkan. Ketika kau mengalami masalah pengereman, kau mengerem terlebih dahulu, bukannya belakangan untuk menyalip pembalap lainnya. Kupikir hari ini kami berpeluang meraih podium pertama kami. Sayang setelah crash aku mengalami luka di pinggang saja. Kuharap aku akan bisa pulih 100% di Argentina pekan depan. Alex Espargaro tampaknya sangat tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan untuk Marc Marquez. Ya, usai dianggap menjadi biang dari tabrakan parah di Portimao, Marquez mendapat hukuman double long lap penalti di seri selanjutnya. Menanggapi hukuman tersebut, Alex Espargaro menilai bahwa hukuman double long lap penalti kepada Marc Marquez seperti sebuah lelucon baginya. Ia pun meminta seharusnya MM93 dihadiahi hukuman lebih berat, setidaknya skorsing satu balapan. Hal itu serupa dengan yang diterima pembalap tim LCR Honda, Takaki Nakagami atas insiden di Barcelona musim 2022 lalu. Jorge Martin menjadi salah satu rider yang terdampak atas insiden yang melibatkan dirinya, Oliveira dan sang aktor utama Marc Marquez. Selepas tabrakan, Martin masih bisa melanjutkan balapan, namun gagal finish karena kembali mengalami crash di akhir lomba.
Usai balapan, Martinator membeberkan bahwa dirinya mengalami retak tulang pada jari kakinya. Itu sulit, saya juga mengalami retak jari kaki setelah benturan yang saya alami. Ada masalah juga pada pergelangan kaki saya. Saya berharap mereka melakukan sesuatu. Selalu dia yang terlibat. Itu terjadi lebih dari sekali kepada saya, dan saya harap mereka mengambil tindakan tegas. Marc Marquez mendapat banyak hujatan usai insidennya dengan Miguel Oliveira dan Jorge Martin di awal balapan MotoGP Portugal akhir pekan lalu. Namun demikian, tidak semua rider ikut menyerang habis-habisan Marc Marquez. Adalah Pecco Bagnaia yang melihat insiden tersebut dari sudut pandang lain. Tapi kupikir Marc hanya mencoba menjaga jaraknya dengan di depannya dan tak mau kehilangan waktu. Dia tak ingin melewati seorang pembalap, dia hanya ingin terus menjaga kecepatannya. Saya pikir ini hanyalah situasi yang kurang beruntung, daripada menganggapnya kesengajaan. Ini kebetulan yang sangat buruk saja. Fabio Quartararo gagal tampil bersinar di seri pembuka MotoGP Portugal 2023 yang berlangsung akhir pekan lalu. Setelah gagal mendulang poin di sprint, Fabio Quartararo hanya sanggup finish ke-8 tanpa melakukan perlawanan berarti sepanjang balapan MotoGP Portugal 2023. Rekannya Franco Morbidelli bahkan lebih buruk karena hanya sanggup finish ke-14 di sirkuit Portimao. Usai balapan, El Diablo sendiri mengakui bahwa dirinya sudah mencoba untuk melakukan segalanya. Namun performa motornya adalah faktor utama yang menghalangi dirinya meraih hasil maksimal di Portugal. Caraku balapan sudah berada di limit, tapi kami tak menggunakan performa seperti lainnya. Sulit rasanya menyalip, kami punya kecepatan tapi kami tak bisa melakukan apapun untuk bertarung secara langsung saat ini. Kami harus menemukan sesuatu untuk bertarung di depan. Kuharap kami segera menemukan apa yang dibutuhkan untuk tampil lebih baik. Gas-Gas Factory Racing tidak memiliki rencana untuk mengganti Pol Espargaro yang harus menepi karena mengalami cedera. Seperti yang diketahui, Pol Espargaro mengalami crash cukup parah pada sesi latihan bebas kedua atau FP2 MotoGP Portugal akhir pekan lalu. Umumnya, setiap tim yang kehilangan pembalap utama mereka akan mencari pembalap pengganti untuk mendapatkan poin. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Gas-Gas. Herve Poncarel menyebut bahwa timnya akan mengosongkan kursi demi memberi penghormatan kepada Espargaro. Kami tidak akan melakukannya untuk menghormati Pol. Kemudian ketika kami benar-benar tahu bagaimana keadaannya dan kami memiliki gambaran yang lebih jelas tentang situasinya, maka kami akan memikirkan sebuah rencana. Oscar Piastri mengaku tidak menyesal dengan keputusannya meninggalkan Alpine demi bergabung bersama McLaren. Usai menjalani 2 seri di musim 2023, banyak pihak yang menilai bahwa keputusan Piastri memilih McLaren dirasa blunder karena performa McLaren di musim 2023 sangat jauh dari ekspektasi. Andaikan Piastri memilih Alpine, ia mungkin sudah meraih poin perdananya di Formula One. Kendati dicemooh banyak orang karena memilih McLaren, tetapi Piastri enggan ambil pusing dan tak mau menyesali keputusannya. Ia mengaku sudah mempertimbangkan keputusannya itu dengan matang. Christian Horner menegaskan bahwa timnya harus tetap mewaspadai kebangkitan rival-rivalnya. Red Bull Racing membuka Formula One 2023 dengan mengklaim podium pertama dan kedua secara berturut-turut di Bahrain dan Jeddah. Ini menjadi awalan bagus bagi pabrikan asal Austria itu sejak terakhir kali melakukannya pada 2009 silam. Hebatnya keunggulan mereka di lapangan jauh lebih besar dibanding saat akhir Formula One 2022 lalu ketika memenangkan hampir semua balapan setelah jeda musim panas. Namun bos di Rottenbullen Christian Horner mengingatkan timnya untuk tetap waspada. Lebih lanjut, Horner mengaku bangga dengan pencapaian tim sejauh ini. Lewis Hamilton memberi kode bahwa dirinya ingin terus bertahan dengan Mercedes-AMG. Tidak bisa dipungkiri dalam 2 tahun belakangan, performa Lewis Hamilton cenderung melempem dan tidak bisa bersaing secara kompetitif.
Memasuki Formula One musim 2023 kali ini, Hamilton juga belum bisa mendominasi pada dua seri perdana di Bahrain dan Arab Saudi. Hal tersebut memunculkan rumor bahwa Hamilton mungkin saja meninggalkan Mercedes untuk bergabung ke tim yang lebih bisa mendukung performanya. Namun demikian, rumor ini serasa ditepis langsung oleh sang pembalap. Hamilton sendiri mengatakan bahwa dirinya memang frustasi dengan performa W14 saat ini, tetapi bukan berarti dirinya ingin hengkang dan ingin mencari sesuatu yang lebih cepat secara instan. Ia akan terus berjuang bersama Mercedes dan yakin bisa segera bangkit lagi.